Apa gak bikin malu coba? Dan melihat kekonyolan semua ini, anak buah dan buzzer-buzzer Anies Baswedan pun masih saja terus membela dengan mengklaim bahwa sumur resapan yang ada di DKI Jakarta saat ini juga diterapkan di negara lain coba. Ya, jumpa lagi dengan saya Isu Mamat. Setelah ramai terus diperbincangkan, akhirnya fakta baru terkait lubang-lubang sumur resapan di DKI Jakarta mulai terungkap. Apalagi kemarin, lubang sumur resapan Anies Baswedan itu telah memakan korban. Jadi kemarin ini ada mobil yang terjeblos dalam sumur resapan Anies Baswedan. Dan ternyata belakangan ini diketahui bahwa mobil yang terjeblos dalam sumur resapan di Jalan Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan itu adalah milik ketua dari DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, yaitu Isyana Bagus Oka. Hal itu diakui melalui cuitan di Twitter pribadinya. Jadi ceritanya itu begini, mobilnya saat itu dibawa oleh drivernya untuk membeli makan siang. Terus pas lewat di Jalan Bona Indah, mobilnya ini tiba-tiba kejeblos dalam lubang sumur resapan yang ditutup aspal. Ya maaf, ini bukan maksud saya mau mengetawain kejadian ini. Tapi memang ini lucu kalau melihat konyolnya Pemprov DKI Jakarta dalam membuat proyek lubang sumur resapan. Lah gimana nggak konyol coba? Sumur resapan ini kan bukan program baru, tapi ini program lama. Dulu-dulu di era Jokowi dan Ahok ini gak pernah ada masalah seperti ini. Tapi ketika sekarang di tangan Anies Baswedan, kok semua jadi bermasalah begini? Nah, dari sini saja kan sudah kelihatan bahwa yang bermasalah itu sebenarnya bukan programnya. Tapi yang bermasalah itu adalah gubernurnya. Bener gak? Ya meskipun programnya ini sama, tapi kalau pemimpinnya ini berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Ya sama kayak kita naik mobil lah. Meski mobilnya ini sama, tapi kalau drivernya ini beda, maka rasanya ini juga berbeda. Ada yang gaya nyetirnya ini kasar, ada juga yang gaya nyetirnya ini pelan. Lah ini kan beda, bener gak? Nah, fakta terbaru dari sumur resapan ini adalah ternyata besi tulangan untuk menutup lubang sumur resapan itu menggunakan besi ukuran 8 mili coba. Lah ini kan parah sekali. Sebenarnya sejak awal saya sudah mengkritik soal ukuran besi yang digunakan untuk menutup lubang sumur resapan itu. Tapi ternyata itu semua tidak dihiraukan. Dan sekarang ini lubang sumur resapan itu pun memakan korban. Masa ya bikin penutup sumur resapan yang dilewati untuk banyak kendaraan umum tapi menggunakan besi ukuran 8 mili coba. Lah emangnya mau bikin kandang ayam? Makanya saya tidak heran jika ada mobil yang sampai kejeblos dalam lubang sumur resapan itu. Ya meskipun alasan dari kontraktor karena pengerjaan itu belum 14 hari, makanya belum kuat saat dilewati kendaraan. Ya, tapi masalahnya itu kan bukan berapa lama pengerjaannya, tapi memang konstruksinya itu salah. Kalau melihat ukuran material besinya yang sangat kecil itu, ya alasan itu gak berguna sama sekali kalau menurut saya. Buktinya apa? Sekarang penutup sumur resapan yang di Jalan Bona tersebut sudah diganti dengan penutup menggunakan plat baja. Nah, artinya apa? Memang penutup sebelumnya itu tidak sesuai. Makanya saat dilewati oleh kendaraan, ini langsung jebol. Jujur saja, ini saya jadi curiga. Apa benar spesifikasinya seperti itu? Jangan-jangan ada penurunan spek dari materialnya. Supaya bisa mendapatkan keuntungan proyek yang jauh lebih besar. Hal semacam ini kan bukan rahasia umum lagi, benar nggak? Nah, saya kira pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harus segera turun tangan untuk menyelidiki proyek sumur resapan ini. Jangan-jangan ada indikasi korupsi. Harusnya besi untuk menutup sumur resapan itu minimal ukurannya 10 mili, bukan 8 mili. Kalau 8 mili itu sih untuk membuat kandang ayam. Ya asal tahu saja ya, untuk proyek got di depan rumah saya saja, itu menggunakan besi ukuran 10 mili. Padahal itu tidak dilewati kendaraan muatan berat. Paling yang lewat itu cuma mobil pribadi saja. Nah jujur saja, saya nggak habis pikir dengan kekonyolan yang dipertontonkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Kekonyolan itu semua seakan terus berlanjut sampai sekarang ini. Dan setelah lubang-lubang sumur yang dibuat itu merusak jalan, kini semua lubang-lubang itu pun kembali diaspal coba. Luar biasa memang. Dan setelah selesai diaspal, kemudian aspalnya itu pun sekarang dilubangi lagi. Alasannya aspalnya itu dilubangi biar airnya ini bisa meresap ke dalam sumur resapan katanya. Lah ini kan lucu sekali, bener gak? Lah ini saya jadi kepikiran juga, kalau semua penutup sumur resapan itu diaspal secara permanen begitu, terus kalau mau membuka sumur resapannya ini gimana? Apakah harus dibongkar lagi? Lah kalau begitu berarti harus mengeluarkan anggaran lagi dong. Nah, dan kabar terbarunya nanti pada tahun 2022 semua sumur resapan yang ada di Jakarta Barat ini akan dibongkar lagi coba. Luar biasa. Nah, jadi sumur resapan yang saat ini kedalamannya ini cuma 3 meter dan diameternya sekitar 1 meter, nanti akan diperdalam lagi katanya hingga 10 sampai 20 meter. Terus diameternya ini katanya akan dirampingkan. Luar biasa memang. Ini benar-benar pekerjaan konyol yang sedang dipertontonkan oleh Anies Baswedan dan anak buahnya. Jujur saja, saya malu melihat ibu kota Jakarta yang dibuat semakin acak-acakan seperti ini. Saya nggak bisa membayangkan apa jadinya jika ada wisatawan luar negeri yang sampai kejeblos dalam sumur resapan itu. Apa nggak bikin malu coba? Dan melihat kekonyolan semua ini, anak buah dan buzzer-buzzer Anies Baswedan pun masih saja terus membela dengan mengklaim bahwa sumur resapan yang ada di DKI Jakarta saat ini juga diterapkan di negara lain coba. Lah ini kan lucu sekali. Halo Drun, Kak Drun, yang kalian tunjukkan di luar negeri itu bukan sumur resapan, tapi itu adalah saluran drainase yang ada di bawah tanah. Makanya kalau tidak tahu, jangan sok kepedean. Masa penutup saluran drainase ini dibilangnya sumur resapan coba. Mereka ini memang lucu. Mau membela Anies Baswedan saja sampai dibela-belain dengan membuat konten video hoax seperti itu. Tapi memang sih untuk mendukung Anies Baswedan itu sangat susah. Makanya anggaran untuk buzzernya ini sangat mahal sampai membayar hingga 10 miliar rupiah. Lagian, kalau saya melihat apa yang diklaim oleh pendukung Anies Baswedan di luar negeri itu, sebenarnya itu sama dengan saluran drainase yang ada di kota Surabaya. Saya sudah melihat sendiri bagaimana saluran drainase yang ada di kota Surabaya. Semua penutupnya itu menggunakan plat baja. Jadi tahan jika dilewati kendaraan muatan berat. Dan setahu saya, kalau sumur resapan itu biasanya bukan asal-asalan menentukan titiknya. Bukan di jalan raya seperti yang ada di DKI Jakarta. Nah, biasanya sumur resapan itu letaknya di taman-taman atau di ruang terbuka hijau. Jadi bukan di jalan raya seperti yang ada di DKI Jakarta. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Kita lihat saja nanti kekonyolan apa lagi yang akan diperlihatkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Ya, pesan saya buat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, teruslah bekerja walau tidak berguna. Ya, saya pikir itu. Tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya. Jadi dari parkir kemudian ya dia putar balik. Putar balik mau jalan kembali ke arah kompleks. Mau jalan lagi ke arah kompleks tanpa adanya garis pembatas ini. Jadi ya tidak tahu kalau misalnya ternyata ada kemungkinan akan jeblos. Dan kejadiannya hari Rabu sekitar pukul 12 siang. Jeblosnya di sini. Jeblosnya jadi jadi kemarin kamu bolak-balik di atas ini? Tidak, cuma kan posisi kan mau ke sana dulu Pak mobil, terus aku terbalik. Saya lewat tengah. Putar balik ya, bukan Ya, bolak-balik. bukan bolak-balik, putar balik. Kemudian Om Arnold yang bantu. Bukan. Yang bantu sama Bukan bantu pas Bapak juga ada bantu yang ya Pak ya? kejadian. Bantu angkat ya? Bantu angkat.